Polri sebagai pelaksana dan penegak hukum dari seluruh undang-undang yang memuat tindak pidana, serta menjadikan Polri sebagai gerbang awal dari sistem peradilan pidana dan perdata. Personil Polri juga diharapkan mampu menguasai materi-materi hukum acara, mampu membuat dan memberikan analisis hukum atas permasalahan yang dihadapi institusi Polri. Divisi Hukum Polri yang disebut Divkum Polri merupakan sistem informasi hukum yang terintegrasi dan terhubung dalam satu pintu yang dikelola oleh Divisi Hukum Polri guna memudahkan dalam upload dokumen hukum. Divisi Hukum Polri sebagai salah satu staf unsur pengawas dan pembantu pimpinan, secara organisasi mempunyai peran dan fungsi bertugas membina dan mengembangkan hukum dengan menyelenggarakan bantuan hukum, kerjasama, dan penyuluhan hukum, serta menyusun, mendokumentasikan, dan menginformasikan produk hukum. Untuk itulah Divisi Hukum Polri hadir sebagai institusi penegak hukum yang terdepan, dituntut masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian konflik atau perkara. Terlebih di tengah masyarakat yang semakin kritis, paham informasi, dan paham hukum. Salah satu produk hukum teraktual dan vital bagi Polri, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang bersama dengan KUHP merupakan guidance atau manual book dalam proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik Polri. Seluruh jajaran Polri dituntut akan pemahaman terhadap KUHP dan perlindungan HAM, baik dalam pelaksanaan tugas maupun tindakan kepolisian. Pemirsa, Anda menyaksikan Bintang Bicara bersama saya Ken Ana, dan kali ini kami memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Brigjen Pol Dr. Jayadi SIK MH, Kepala Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri, untuk membahas mengenai tema penyelesaian sengketa hukum dengan pendekatan restoratif justice. Pak Jayadi, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Ken gimana kabarnya? Sehat luar biasa sehat, juga. Ya? Oke, Pak Jayadi, sebelumnya kalau kita membahas mengenai penegakan hukum sendiri, ini nampaknya begitu dekat dengan masyarakat, Pak. Betul. Tapi yang kita juga ingin tahu di awal, apa sebenarnya yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab dari Divisi Hukum Polri? Iya, kalau kita berbicara tentang tugas Polri, sebelum nanti kami jelaskan terkait dengan tugas Divisi Hukum Polri, sebenarnya acuannya banyak instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Polri. Tetapi salah satunya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Itu tugas secara umum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Nah, terkait dengan tugas divisi hukum, kalau kita mengacu kepada pasal 15, itu jelas dijelaskan di situ bahwa melakukan pembinaan terhadap masyarakat, bagaimana partisipasi, kepedulian, kemudian ketaatan terhadap hukum, itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kerjasama. Jadi fungsi hukum juga memiliki kerjasama dengan kepolisian-kepolisian di dunia internasional. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta atau badan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, yang tidak kalah penting, Mbak Ken, adalah terkait dengan anggota kita. Nah, anggota kita juga ada yang berhadapan dengan hukum. Baik mereka yang berhadapan dengan disiplin, pelanggaran disiplin, kemudian kode etik, maupun pelanggaran pidana. Maka fungsi hukum adalah memberikan pendampingan, memberikan pendapat dan saran hukum tatkala anggota kita, baik Polri maupun PNS, termasuk keluarga besarnya, itu mendapatkan jaminan
mendapatkan pendampingan dari divisi hukum. Sehingga apa yang dihadapi oleh anggota kita yang berhadapan dengan pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana, fungsi hukum bisa melakukan pendampingan. Oke. Seperti itu. Nah, artinya tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari Divisi Hukum Polri itu kan bisa dilakukan ketika ada objek hukum ya Pak ya. Betul, Kita bicara mengenai adanya sengketa hukum misalnya di Indonesia. Betul. Nah, bagaimana peran Divisi Hukum Polri kemudian dalam menangani sengketa hukum yang ada di Indonesia tentu yang begitu banyak ini Pak Jayadi? Iya, betul. Nah, sengketa hukum yang dihadapi oleh Polri ataupun dengan lembaga-lembaga yang lain itu biasanya terkait masalah-masalah hukum pidana. Kemudian terkait masalah-masalah berkaitan dengan hukum perdata. Kemudian juga PT-UN. Nah, terkait dengan anggota sendiri, maka sengketa-sengketa yang dihadapi oleh anggota itu juga harus diberikan pendampingan. Mulai dari pemeriksaan di tingkat awal, sampai di tingkat penuntutan, sampai dengan tingkat persidangan. Nah, disitulah peran dari divisi hukum untuk membantu personil maupun anggota-anggota kita yang ada di jajaran yang berhadapan dengan sengketa hukum. Oke, ternyata cakupannya begitu luas ya Pak ya, kalau kita lihat objek hukumnya tadi mulai dari pidana, perdata, PT-UN, dan juga bahkan yang menyangkut anggota-anggota kepolisian sendiri. Nah, artinya challenge dan tantangannya kan juga ada ya Pak. Apa saja kira-kira yang menjadi tantangan khususnya bagi Divisi Hukum Polri dalam menjalankan fungsinya tadi Pak? Tantangan juga cukup banyak yang dihadapi oleh divisi hukum. Keterbatasan personil kita itu juga menjadi salah satu faktor. Tetapi bukan berarti kita berhenti dengan keterbatasan anggota kita untuk memberikan pendampingan. Terus secara simultan kita akan berikan kepada seluruh jajaran dengan harapan semua yang dihadapi oleh anggota berkaitan dengan masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan baik oleh divisi hukum. Karena divisi hukum ini tidak hanya di tingkat pusat, Mbak. Di tingkat Polda juga ada, di tingkat Polres juga ada. Sampai di tingkat terkecil berarti ya Pak ya? Jadi di tingkat tertinggi di Mabes Polri, kemudian di tingkat Polda, sampai di tingkat Polres itu juga tersedia fungsi hukum yang ada di jajaran kepolisian kita. Ya, seperti itu. Nah, lalu Pak, kalau tadi sesuai dengan tema awal yang tadi kita sudah sampaikan bersama juga untuk pemirsa, bagaimana kemudian penyelesaian sengketa hukum dengan pendekatan restoratif justice. Nah, ini yang menarik juga nih Pak ya, karena ini menjadi concern masyarakat juga, ingin tahu lebih dalam sebenarnya bagaimana sih penerapan restoratif justice itu sendiri dan juga syarat-syaratnya seperti apa, keterlibatan Divisi Hukum Polri sendiri dalam kemudian ambil peran dalam proses mediasi maupun juga penanganan di luar pengadilan itu seperti apa Pak Jayadi? Saya akan jelaskan kenapa restoratif justice ini kemudian bergulir di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ini merupakan paradigma baru di dalam penegakan hukum di Indonesia. Kalau mengacu sejarah dari restoratif justice sendiri itu berawal dari Albert Elglas. Beliau adalah ahli hukum di Eropa yang melakukan kritik terhadap hukum konvensional. Yang mana Albert Elglas ini menganggap bahwa hukum konvensional itu begitu lama, berorientasi kepada penghukuman, kemudian berbelit-belit. Pendekatannya adalah kepastian hukum. Nah, sementara saat ini bergeser, paradigmanya adalah bagaimana rasa keadilan itu bisa diperoleh oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Maka dengan lahirnya gagasan dari Albert Elglas ini kemudian masuklah ke Indonesia yang sering kita sebut dengan restoratif justice. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, Pak, apakah semua peristiwa pidana kemudian bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice? Tidak semua peristiwa pidana kemudian dapat diselesaikan dengan artinya ada syarat-syaratnya ya Pak untuk diterapkannya restoratif justice. Nah, kemudian bertanya lagi, perkara apa Pak? Perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan negara itu tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Perkara-perkara dengan terorisme itu tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Kemudian kasus korupsi
itu tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Nah, kriteria-kriterianya juga di beberapa negara itu diatur. Nah, khusus di Indonesia itu ada aturannya. Aturannya apa? Perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat luas, kemudian perkara-perkara yang menyangkut pribadi, tidak melibatkan kelompok atau massa, itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Apakah dengan dasar itu bisa selesai? Ada syarat yang lain. Syarat yang lain apa? Syarat yang lain adalah ada kewajiban, ada keinginan, ada itikat baik dari pelaku untuk memulihkan keadaan korban, untuk membantu korban memulihkan keadaannya seperti semula. Katakanlah ada pengrusakan suatu rumah, maka kewajiban si pelaku untuk mengganti. Ada misalnya kasus pencurian ringan, kemudian kerugiannya diganti. Nah, kasus-kasus sederhana itu sebenarnya bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Daripada kemudian perkara-perkara kecil, ringan, sederhana, kemudian kita bawa ke dalam criminal justice system. Itu akan membuang biaya. Sekarang bisa kita bayangkan. Kita menetapkan seseorang sebagai tersangka perlu proses. Kemudian dilakukan penahanan. Kemudian dituntut. Kemudian diproses di pengadilan. Berapa uang negara yang harus dikeluarkan untuk menangani masalah-masalah yang sederhana ini? Maka seperti yang saya bilang tadi, Albert Eglas melakukan kritik bahwa penanganan dengan metode konvensional harus segera disempurnakan dengan restoratif justice. Sehingga kasus kecil tidak perlu dibawa ke pengadilan yang kemudian biayanya cukup besar. Sementara bisa diselesaikan di musyawarah, diselesaikan di tingkat kelurahan atau desa. Itu justru manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. Secara hukum, kepastiannya tidak dapat karena tidak harus di pengadilan, tetapi rasa keadilan itu diperoleh oleh masyarakat, oleh para pihak yang bersengketa di masyarakat. Nah, garis besarnya seperti itu. Oke, artinya restoratif justice ini adalah instrumen ataupun pendekatan yang baru yang muncul melihat bagaimana dinamika di masyarakat juga ya Pak ya. Betul, Oke. Nah, kalau melihat juga penerapan dari restoratif justice, objek-objek sengketa hukum yang ada, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Jayadi. Divisi Hukum Polri juga ternyata menjalin kerjasama dengan instansi maupun lembaga lain ya Pak ya, dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hukum. Nah, itu seperti apa sih Pak? Jadi di dalam hukum acara kita, KUHP kita itu ada yang disebut dengan criminal justice system. Sistem peradilan pidana terpadu. Di mana hukum pidana itu melibatkan aparat penegak hukum yang berbeda. Mulai di tingkat penyidikan, kemudian penuntutan, sampai di peradilan, itu diatur di dalam hukum acara. Tetapi divisi hukum tidak berhenti di situ. Tetap melakukan kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan Mahkamah Agung, dengan membuat kesepakatan-kesepakatan, dengan membuat MOU yang pada prinsipnya untuk membuat kesepakatan yang belum diatur di dalam hukum acara sehingga memudahkan terjadinya proses hukum di Indonesia. Contoh misalnya, kesepakatan atau MOU antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian Polri dengan Kumham terkait dengan denda titiring. Berapa besarnya dan lain sebagainya itu ada kesepakatannya. Terkait dengan tilang itu ada kesepakatannya. Artinya apa? Kami dari aparat penegak hukum begitu baik hubungannya antara satu dengan yang lain dengan harapan proses penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Lalu bagaimana kemudian Divisi Hukum Polri mungkin juga menimbang melihat sebuah sengketa hukum dan akhirnya mendorong agar bisa digunakan pendekatan atau instrumen restoratif justice ini untuk penanganan suatu sengketa hukum sih Pak? Seberapa penting Divisi Hukum melihatnya? Menurut hemat kami cukup penting. Kenapa kami menganggap ini cukup penting? Karena paradigma di masyarakat terus bergulir, paradigma hukum di masyarakat. Masyarakat menginginkan suatu keadilan yang cepat, sederhana, dan murah.
dibandingkan dengan menggunakan metode-metode penegakan hukum yang konvensional, khusus untuk perkara-perkara yang sederhana. Tetapi kalau perkara-perkara yang berat, kemudian melibatkan dinamika masyarakat yang luas, maka sistem peradilan pidana menjadi satu-satunya cara yang terbaik. Nah, restoratif justice ini yang harus kita gelorakan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa ada paradigma baru penegakan hukum terkait dengan restoratif justice. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, apakah ada instrumen hukum yang dijadikan payung hukum terkait pelaksanaan restoratif justice? Betul. Sampai hari ini, Mbak, DPR kita belum membuat undang-undang yang mengatur tentang restoratif justice. Hanya satu, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang restoratif justice. Tetapi itu lingkupnya anak. Oke, di tengah begitu banyak objek dan sengketa hukum sementara yang objeknya ada. seperti Mbak bilang tadi, ada pencurian ringan, ada penganiayaan ringan, itu tidak terjangkau, tidak terbuat. Nah, karena ini terus bergulir, hukum kita belum menjangkau, akhirnya apa yang terjadi? Aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian membuat instrumen-instrumen hukum yang sifatnya parsial. Dan itu berlaku di masing-masing institusi. Seperti apa itu, Pak? Contohnya, misalnya di kepolisian. Kepolisian menerbitkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Di Kejaksaan juga menerbitkan Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang restoratif justice. Di pengadilan juga demikian, sehingga dia diatur secara parsial. Nah, menurut saya idealnya ada payung hukum yang di atas berupa undang-undang ataupun PP yang mengatur tentang restoratif justice. Sehingga apa? Itu bisa dilaksanakan seragam antara aparat penegak hukum Polri, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Itu berlaku sampai di bawahnya. Pak Jedi, menarik nih. Tadi kalau kita sudah mulai masuk ke kasus per kasus dengan pendekatan restoratif justice. Dan juga kita jadi tahu, Pak, kenyataannya bahwa masih ada hambatan ya dalam penerapan restoratif justice itu sendiri. Betul. Artinya, Pak, implementasinya ini sejauh ini masih sulit dilakukan kah? Seperti apa? Jangan-jangan ini kemudian menjadi satu angan-angan yang sudah terlanjur menjadi harapan masyarakat untuk bisa dilakukan gitu. Pertanyaannya bagus nih, Mbak. Benar. Mbak kan pertanyaannya luar biasa. Tapi saya sebelum menjawab itu, saya akan jelaskan sedikit. Restoratif justice itu apa sih? Betul. Itu restoratif justice adalah sebuah cara untuk melakukan penyelesaian perkara di luar melalui mekanisme pengadilan dengan melibatkan para pihak. Di situ ada pelaku, ada korban, kemudian ada keluarganya, dengan tujuan memulihkan keadaan korban seperti sedia kala. Itu inti daripada restoratif justice. Definisinya banyak, tetapi garis besarnya seperti itu. Jadi ada upaya bagaimana korban diperhatikan. Selama ini kan metodenya bagaimana tersangka hukum dibalas dengan instrumen-instrumen yang ada. Baik dari hukumnya, baik dari aparatnya, itu selalu ditujukan kepada tersangka atau pelaku. Sementara korban tidak menjadi perhatian. Mau ngapain korbannya, mau rugi, mau apa, terserah. Tidak ada perhatian. Nah, dengan pendekatan restoratif justice ini, korban mulai diperhatikan. Korban mulai diangkat derajatnya. Sehingga yang menjadi korban pulih keadaannya seperti sedia kala. Nah, kemudian pertanyaannya Mbak tadi, Pak, jangan-jangan implementasinya hanya Bapak saja yang tahu. Di tingkat Polda, di tingkat wilayah, jangan-jangan belum. Mbak Ken, ada juga yang berpendapat sebagian seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Perpol 8 tahun 2001 ini baru 3 tahun. Sehingga kami dari Divisi Hukum, kemudian dari jajaran Polri, terus berupaya untuk menggelorakan bagaimana implementasi restoratif justice ini dipahami. Tidak hanya di tingkat Mabes,
tetapi juga di tingkat Polda, di tingkat Polres, sampai kepada para penyidik yang ada di paling ujung. Gitu. Nah, sekarang berapa persen sih Pak yang sudah bisa dilaksanakan? Saya belum bisa menjamin 100% bisa diterapkan dan dipahami oleh aparat penegak hukum di bawah, khususnya para penyidik. Tetapi saya jamin setiap tahun ada progresnya. Ini pun juga didukung dengan data yang cukup memadai bahwa penanganan restoratif justice dari tahun ke tahun itu terus meningkat. 2001, 2002, 2003 itu meningkat. 14.000, 15.000, sampai 18.000 per tahun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semenjak berlakunya restoratif justice. Memang perlu waktu sampai dipahami di tingkat paling depan. Nah, kira-kira gitu. Masih perlu waktu, jadi masyarakat perlu bersabar sejenak ya Pak. Harapannya tidak lama, sehingga pendekatan restoratif justice ini bisa digunakan secara optimal dalam penyelesaian sengketa hukum. Tapi juga yang menjadi pertanyaan, memang apa sih Pak yang menjadi prinsip-prinsip dasar kemudian bisa digunakan pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan sengketa hukum? Ya, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam menerapkan restoratif justice itu ada beberapa. Tidak berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang serius. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau berkaitan dengan pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, itu tidak berlaku restoratif justice. Kemudian ada kesepakatan para pihak dengan kategori kejahatan-kejahatan yang sederhana, yang tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Dengan catatan, ada itikat baik dari pelaku untuk melakukan ganti rugi, untuk biaya pengobatan kalau dia luka, untuk melakukan perbaikan kalau misalnya ada objek yang dirusak, sehingga keadaan korban, keadaan benda yang dimiliki korban itu bisa kembali sedia kala. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar utama sehingga proses restoratif justice itu bisa dilakukan. Oke. Pak Jayadi tadi sendiri mengakui dan juga menginformasikan bahwa pendekatan atau implementasi restoratif justice ini nampaknya masih butuh waktu untuk kemudian dikembangkan, diterapkan sampai tingkat yang bawah ya Pak ya. Nah, tapi kemudian kalau sejauh ini Pak dari pendekatan restoratif justice yang mungkin sudah pernah dilakukan dalam kasus-kasus tertentu. Seberapa efektif sih Pak restoratif justice ini digunakan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa hukum dengan cara konvensional? Ya, saya menganggap berdasarkan pengalaman empirik Mbak, justru terkait dengan kasus-kasus yang sederhana sifatnya, masyarakat itu lebih peduli untuk menyelesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Jika dibandingkan tatkala perkara ini harus masuk ke kepolisian, kemudian masuk ke kejaksaan, kemudian di pengadilan diputus. Kepastian hukum memang didapatkan, tetapi rasa keadilan kadangkala belum tentu didapatkan dibandingkan dengan menerapkan restoratif justice dengan ketemu bersama tadi, kemudian ada win-win solution. Nah, seperti itu Mbak. Ada contohnya nggak sih Pak Jayadi yang sudah bisa dilakukan pendekatan restoratif justice di kasus tertentu misalnya dan sudah berhasil dilakukan? Banyak Mbak. Tadi saya bilang ada 14.000, 15.000 sampai 18.000. Kasus konkret misalnya kasus kebun sawit. Masyarakat melakukan pencurian di kebun sawit. Bayangin tuh, sekian banyak tuh. Masyarakat melakukan pencurian di kebun sawit yang mungkin nilainya nggak seberapa dibandingkan pemilik lahan sawit memiliki sawit itu. Kemudian diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice, kemudian ada kesepakatan dengan para pihak, ada penggantian, pengembalian, dan itu menjadi solusi terbaik. Masyarakat kemudian sadar, ini seharusnya tidak dilakukan. Ini ada mekanisme hukum yang harus dilalui. Banyak kasus-kasusnya, Mbak. Itu satu dari sekian banyak kasus yang sudah berhasil ditangani dengan pendekatan restoratif justice ya Pak. Nah, tapi yang menjadi penting kan Pak, ini
pendekatan atau instrumen restoratif justice bisa kita bilang lumayan baru lah ya, Pak ya, betul, untuk kemudian diketahui oleh masyarakat. Ya. Bagaimana Divisi Hukum Polri khususnya melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman baru tentang pendekatan atau instrumen restoratif justice ini dalam penanganan sengketa hukum mereka. Ya, sepanjang tahun, Mbak, Divisi Hukum, kemudian Satker fungsi penyuluhan dari Bimas, kemudian dari Bareskrim juga terus melakukan sosialisasi. Bagaimana implementasi restoratif justice ini bisa sampai ke bawah. Tidak hanya dipahami di tingkat Polda, dari fungsi Bimas, dari fungsi Humas, kemudian dari fungsi penegak hukum juga, itu setiap saat itu melakukan evaluasi, sosialisasi terkait bagaimana implementasi pelaksanaan dari restoratif justice yang dilakukan oleh jajaran di kepolisian. Seperti itu, Mbak. Hasilnya seperti apa, Pak? Respon masyarakat melihat adanya pendekatan atau instrumen baru ini dalam penyelesaian sengketa hukum yang begitu banyak dan sangat kompleks di masyarakat, Pak? Sebagian masyarakat merespon baik penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice. Tetapi sebagian masyarakat juga menganggap merasa bahwa tidak tepat karena masih beranggapan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suku-suku tertentu itu menginginkan nyawa dibalas nyawa, kemudian harta dibalas harta. Nah, seperti itu. Ada yang kemudian berbenturan dengan hukum atau kearifan lokal yang ada. Seperti itu ya. Misalnya carok di Madura. Pak, kalau seperti ini harus dibalas tuntas. Nah, itu pendekatan-pendekatan hukum yang konvensional. Tetapi dengan adanya restoratif justice ini, maka peradaban hukum kita semakin modern. Pada prinsipnya, penegakan hukum konvensional itu mengutamakan pembalasan. Tetapi dengan pembaharuan hukum ke depan, itu pembalasan akan ditinggalkan. Tetapi melakukan pendekatan yang sifatnya rehabilitatif, korektif, kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Seperti itu, Mbak. Kalau dari data yang dimiliki oleh Divisi Hukum Polri sendiri, Pak, sejauh ini dengan instrumen restoratif justice, paling banyak kasus seperti apa sih, Pak, yang kemudian bisa selesai dengan menggunakan instrumen restoratif justice ini? Biasanya kasus-kasus yang banyak data yang kami miliki itu kasus-kasus tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu terkait dengan penganiayaan ringan, pencurian ringan, kemudian laka lantas ringan, penghinaan yang sifatnya ringan dan itu yang mendominasi terkait dengan perkara-perkara tindak pidana umum. Tetapi ada juga terkait kasus narkotika. Nah, sekarang pertanyaannya, narkotikanya kalau bandar gimana, Pak? Bisa di restoran? Apalagi jumlahnya besar-besar. Jadi untuk kasus-kasus bandar, pengedar, pemodal, dan seterusnya itu yang gede-gede, itu tidak ada alasan untuk menerapkan restoratif justice. Tetapi bagi penyalahguna, yang betul-betul dia korban penyalahguna, itu dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Implementasinya seperti apa, Pak? Implementasinya adalah ketika seseorang ditangkap, kemudian dia tidak terlibat jaringan, bukan bandar, bukan pengedar, gitu kan, bukan residivis, maka kewajiban penyidik itu untuk melakukan asesmen. Setelah dilakukan asesmen, kemudian dinyatakan oleh tim asesmen dia adalah sebagai penyalahguna, maka penyidik langsung menempatkan ke panti rehabilitasi. Bukan dilakukan proses pidana seperti yang kita lakukan selama beberapa tahun belakangan. Nah, yang terjadi apa? Kalau misalnya penyalahguna itu diproses. Lapas penuh. Betul. Lapas penuh dengan penyalahguna. Padahal di Undang-Undang Narkotika itu jelas. Penyalahguna itu harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di penjara. Nah, itu yang harus kita terus gelorakan, bahwa penyalahguna itu tempatnya adalah di lembaga rehabilitasi. Pak Jayadi, menarik sekali membahas mengenai restoratif justice. Pertanyaannya ternyata begitu banyak nih, Pak. Termasuk juga mungkin yang menjadi pertanyaan paling penting di
pikiran masyarakat nih. Yeah. Bagi mereka, masyarakat yang kemudian berhadapan dengan kasus Yeah. hukum tertentu Yeah. dan ingin memilih menggunakan pendekatan restoratif justice. Yeah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa kemudian yang akan ditempuh, Pak? Ya, saya ambil contoh sederhana, Mbak ya. Satu kasus lah, kasus sederhana itu kasus pencurian buah mangga, di mana korbannya adalah si A. Mangganya itu satu keranjang, katakanlah harganya 3 juta atau 4 juta rupiah. Dicuri oleh si B. Kebetulan si B ini adalah satu lingkungan di perkampungan itu. Nah, kemudian si A melaporkan kepada polsek setempat. Diproses oleh pihak kepolisian di polsek, kemudian si B selaku tersangka yang ngambil mangga tadi tertangkap. Gitu ya. Nah, dalam proses itu kemudian ada itikat baik dari si tersangka, kemudian direspon oleh si korban, si A tadi, kemudian ada kesepakatan. Iya Pak, si tersangka nyampaikan, iya Pak, saya hilaf, saya salah telah melakukan pencurian mangga si A. Tapi saya ada itikat baik untuk mengembalikan kerugian korban yang 3-4 juta tadi. Nah, kalau terjadi seperti ini, pihak kepolisian harus respon. Maka si A dan si B dimediasi. Kemudian diundang RT, RW yang sekitar situ karena menyangkut lingkungan sekitar. Kemudian dilakukan kesepakatan. Harus tertulis kesepakatannya antara si A dengan si B. Tujuannya apa? Supaya nanti di kemudian hari terjadi apa-apa tidak kemudian terulang kembali. Sehingga ada surat pernyataan hitam di atas putih. Nah, dari surat pernyataan hitam di atas putih tadi, kesepakatan para pihak, mengetahui para pihak, kemudian perkara ini digelarkan oleh penyidik. Kalau di tingkat polsek, berarti dipimpin Kapolsek. Kalau di tingkat Polres, berarti Kasat Reskrimnya. Kemudian dihadiri oleh Propam, oleh kemudian dari Siwasnya, dihadiri oleh Sikumnya, seksi hukumnya. Nah, digelarkan di sana. Oh iya Pak, ini ada kesepakatan. Kemudian perkaranya juga perkara yang sederhana. Kemudian melibatkan lingkungan sekitar. Kalau ini diproses justru tidak mendapatkan rasa keadilan. Tetapi kalau ini diselesaikan di forum restoratif justice, justru rasa keadilan itu akan tercapai. Maka dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara sepakat, maka perkara itu dihentikan. Sehingga laporan si A tadi dengan sendirinya berhenti seiring dengan pengembalian kerugian kepada si A yang dilakukan oleh si tersangka B tadi. Nah, perkaranya kemudian berhenti. Seperti itu, Mbak. Dengan restoratif justice Ya. penyelesaian perkara yang mungkin sifatnya masih kecil, bisa diselesaikan dengan cara sederhana, tetapi tetap mengutamakan rasa keadilan ya Pak ya. Ya, betul. Nah, respon masyarakat ataupun juga pihak-pihak terkait dengan penerapan dari restoratif justice khususnya di Indonesia sejauh ini seperti apa Pak Jimmy? Sebagian masyarakat sudah mulai memahami bahwa penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice itu diterima oleh masyarakat. Tetapi sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju. Contoh misalnya, Pak, saya nggak setuju, Pak. Saya pengen dia harus dihukum, dia harus dipenjarakan. Ada juga pendapat sebagian masyarakat seperti itu. Saya tidak menginginkan dia bebas berkeliaran. Padahal kasusnya sederhana. Ada juga berpandangan seperti itu. Nah, tugas kita ini semuanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua perkara-perkara yang sederhana kemudian bermuara di putusan pengadilan yang kemudian tujuannya adalah pembalasan. Tetapi ada restoratif justice sebagai sarana untuk mencari keadilan yang lebih hakiki, yang bisa diterima oleh semua para pihak. Itu berarti menjadi satu tantangan tersendiri ya Pak? Atau mungkin ada tantangan lain Pak yang dilihat dari Divisi Hukum Polri, misalnya dengan juga anggota Polri lainnya ketika menerapkan restoratif justice di Indonesia ini? Ya, tantangan berikutnya adalah memang tidak semuanya kemudian memahami apa yang menjadi roh restoratif justice itu dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
saya juga menyadari bahwa implementasinya belum bisa kami jamin 100%. Mungkin ada beberapa persen yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Tetapi tugas kami terus menggelorakan bagaimana penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice ini bisa dipahami sampai ke titik yang terdepan. Pak Jayadi, Ya. dalam penerapan restoratif justice, Ya. perkaranya mungkin sederhana, tapi kan tetap harus mengutamakan keadilan dan Ya. anggota Polri tetap memiliki peran yang Ya, penting betul. dalam penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi Ya. oleh masyarakat. Nah, bagaimana kemudian memberikan pelatihan maupun Ya. juga pengembangan profesional Ya. bagi anggota Polri, sehingga para anggota Polri ini memiliki kesiapan, Ya. kecakapan dalam membantu masyarakat Ya. menerapkan restoratif justice di Ya. sengketa hukum yang dihadapi. Ya, betul Mbak. Jadi pelatihan yang kita lakukan itu tidak hanya di level tingkat pusat. Di Polda pun kita lakukan pelatihan. Bahkan di beberapa Polda itu dilakukan simulasi. Bagaimana sebenarnya implementasi restoratif yang dilakukan sesuai dengan Perpol 8 tahun 2001. Itu disimulasikan. Tujuannya apa? Supaya anggota yang di lapangan ini paham betul. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah hanya sampai di tingkat Polda? Di tingkat Polres pun diberikan simulasi, pelatihan, pemahaman, kemudian dievaluasi lagi, kemudian diberikan latihan lagi. Supaya apa? Supaya pemahamannya ini utuh, mulai di tingkat pusat, tingkat Polda, sampai ke tingkat yang paling terdepan. Nah, harapannya tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang belok kiri, sesuai dengan roh yang kita inginkan. Seperti itu, Mbak. Dalam perjalanan penerapan restoratif justice, Ya. penyelesaian sengketa hukum, masalah-masalah di tengah masyarakat, sejauh ini Pak, kalau juga perlu dilakukan monitoring maupun Ya. juga evaluasi tadi Ya. seperti yang disampaikan Pak Jayadi, apa kemudian yang perlu dilakukan lagi untuk meningkatkan efektivitas Ya. penerapan restoratif justice Ya. di Indonesia? Nah, apabila pelaksanaan restoratif justice yang dilakukan oleh seluruh jajaran sesuai dengan harapan kita, itu tujuan utamanya. Ya. Tetapi kadangkala ada saja ada anggota-anggota yang mungkin memanfaatkan situasi. Nah, ini yang harus kita lakukan tindakan tegas. Supaya apa? Supaya mendapatkan efek jera bahwa penerapan restoratif justice bagi perkara-perkara yang sifatnya sederhana itu harus betul-betul ditegakkan. Tidak ada transaksional. Tidak ada yang sifatnya penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat Ya, terhadap seperti itu. institusi Polri, Ya. khususnya sebagai pengayom ya Pak Ya, ya, yang betul. bisa membantu masyarakat dalam Ya. menyelesaikan berbagai masalah hukum. Iya, seperti Nah, itu. apa kemudian harapan Bapak Mm-mm. dalam penerapan restoratif justice di Indonesia ke depan, Ya. baik dari segi kebijakan nih Pak, Ya. maupun juga praktik di lapangannya? Ya, ya harapan dari pimpinan Polri, apa yang menjadi kebijakan di tingkat pusat, Bapak Kapolri, sampai di tingkat bawah itu satu garis. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Kapolri itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kalau dari kebijakannya sendiri seperti Ya. apa Pak? Tadi juga sempat disinggung Ya. oleh Pak Jayadi di awal tadi, mengenai apa kemudian yang perlu disempurnakan atau Ya. mungkin juga dipercepat sehingga kebijakan ini Ya. bisa diterapkan secara Ya. sempurna begitu di Ya, dari masyarakat. sisi instrumen hukum ya undang-undang harus segera kita buat sehingga bisa memayungi semua aparat penegak hukum, tidak ada penafsiran berbeda antara aparat penegak hukum, sehingga restoratif justice ini bisa dilaksanakan secara simultan, konsisten, dan terus-menerus. Oke. Seperti Merangkum sekaligus menutup Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin Ya. juga sebagai informasi ataupun Ya. juga edukasi kepada Ya. masyarakat mengenai restoratif justice Ya. dalam menyelesaikan sengketa hukum yang mungkin Ya. dihadapi seperti apa? Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalau memang pendekatan restoratif justice ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, itu lebih bagus. Dengan harapan apa? Dengan harapan tidak semua perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat itu bermuara di putusan pengadilan.
apalagi sampai ke pemenjaraan. Padahal kasus-kasus itu adalah kasus-kasus sederhana. Yang kemudian berakibat adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan, penuhnya lapas-lapas yang ada di Indonesia. Padahal itu bisa dikurangi dengan pendekatan restoratif justice. Seperti itu, Mbak. Pak Jayadi, terima kasih untuk waktu, kesempatan, informasi sekaligus juga edukasi ya Pak ya bagi masyarakat dalam penerapan restoratif justice. Kita tentu berharap kebijakan ini bisa disempurnakan segera sehingga penerapannya menjadi semakin optimal dalam penyelesaian sengketa hukum di masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi kebersamaan dan perbincangan kita bersama dengan Brigjen Pol Dr. Jayadi SIK MH, Kepala Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri dengan tema penyelesaian sengketa hukum dengan pendekatan restoratif justice. Sampai jumpa di episode Bintang Bicara berikutnya. Salam presisi.